jamaah maulid rahimakumullah, marilah kita sambut Maidul Hasanah yang ketiga oleh guru kita bersama, guru kita yang kanten, fotokopi ayahandanya, yaitu kita panggilkan Kiai Haji Fikri Haikal MC. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para asatiz dan asatizah, wabil khusus guru kita Bapak Kiai Haji Fakhruddin Muradi, Atanallah bituli hayatin. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, panitia peringatan Maulid serta DKM Musola Darussalam, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai. Sudah banyak nasihat yang disampaikan guru kita Kiai Fakhruddin. Saya yakin kalau kita amalkan, insya Allah kita akan selamat dunia dan akhirat. Waktu Nabi Adam tercipta, oleh Allah Nabi Adam dipersilakan tinggal di dalam surga, lengkap dengan segala fasilitas, apaan aja ada. Jangankan terucap, baru niat kepengen apa aja di surga ada. Dengan segala macam fasilitasnya, Nabi Adam disuruh tinggal di situ. Tapi karena Nabi Adam tinggal sendirian, lama-lama iseng. Bu, ibu tinggal di Jakarta, apaan aja yang ada di Jakarta punya ibu. Monas, Buntel, bawa pulang. GBK punya ibu, Semanggi ambil bawa pulang. HI milik ibu, apaan aja yang ada di Jakarta punya ibu. Tapi ibu tinggal di Solo sendirian, enak apa enggak? Secara manusiawi itulah yang dialami Nabi Adam. Apaan aja ada, fasilitas komplit, tapi karena sendirian, iseng. Kelentar. Orang iseng kan begitu, kagak tahu juntrungannya, benar? Ngetan, ngulur. Allah tahu, Adam, nggak enak tinggal di surga, enak ya Allah. Terus ngapa kayak orang bingung? Dirian, jedik aja. Jadi tahu orang sih jedik. Iseng ya Allah, nggak ada temen. Oleh Allah diambil tulang rusuk sebelah kanan Nabi Adam, terciptalah Siti Hawa. Manusia jenisnya berbeda, perempuan. Nabi Adam begitu tahu di sebelahnya ada perempuan, lah main ngerepe aja. Ngerepe ngapain orang sini ngerepe? Nah ini umumnya nih orang laki nih. Hei. Orang lagi kan umumnya begitu, kagak boleh lihat jidat licin, mau main cemok aja. Allah larang, Adam, jangan main pegang sembarangan. Kalau kamu mau pegang Siti Hawa, bayar dulu maharnya, nikah bayar maharnya. Kata Nabi Adam, ya Allah, dengan apa saya bayar maharnya Siti Hawa? Kata Allah, antusalliya ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adam, kalau kau pengen halal terhadap Siti Hawa, bayar maharnya dengan pembacaan sholawat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusianya belum dilahirkan, tapi pernikahan Nabi Adam dengan Ibu Hawa, maharnya baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Bu, mau kemana? Mau kemana? Mau pulang bareng, Bu. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang mulia.
Maka kita umatnya alhamdulillah, karena pimpinan kita mulia, kita umatnya mendapat keutamaan. Alhamdulillah. Tadi Kiai Fahrudin mengatakan betul, Nabi Musa saja pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Umat Nabi Muhammad diberikan kemuliaan dan keutamaan. Apa sebab? Nabinya paling mulia. Allah menyatakan dalam hadis qudsi, "Inni haramtul jannata 'ala sairil umam hatta tadkhulaha ummatuka." Surga belum dibukakan pintunya oleh Allah sebelum umat Muhammad masuk lebih dulu ke dalamnya. Alhamdulillah. Bintangnya di akhirat bakalan dibangkitin paling dulu, dihisab paling dulu, lewat sirotol mustaqim paling dulu, masuk surga paling dulu, kalau toh nyangkut di neraka juga paling dulu. Ya resiko, jangan enak doang. Malam ini kita memperingati sosok manusia termulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tugas aktifnya cuma 23 tahun. Nah begini deh, Nabi diangkat jadi Rasul kan umurnya 40 tahun. Betul apa enggak? Di Mekah periodenya 13 tahun, di Madinah periodenya 10 tahun. Masa tugas aktif Nabi cuma 23 tahun. Tapi dalam kurun waktu yang singkat, Islam mampu menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki kota Persia dan Bizantium, sampai sekarang mewarnai 2/3 belahan bumi ini dengan warna agama Islam. Bahkan kemarin itu ketika pembukaan Piala Dunia di Qatar, ratusan bahkan ribuan orang masuk Islam. Hebat. Piala Dunia baca Quran dulu. Betul enggak? Ngomong-ngomong di malam, aku udah main. Ini penting Prancis lawan Polandia. Enggak, yang game 2 Amerika Latin itu, Brazil lawan Ghana. Ya ngerti, gue juga di rumah punya TV. Bapak Ibu saudara-saudara, dalam waktu yang relatif singkat, Islam mampu diterima oleh segenap lapisan masyarakat. Apa resep keberhasilan Nabi? Ini aja deh yang pengen saya omongin nih. Di Palsi Gunung ya. Nih, konsep keberhasilan Nabi yang pengen saya omongin. Mudah-mudahan pidato saya malam ini selesai dalam waktu 5 menit. Pertama, Bapak Ibu saudara-saudara, di antara konsep dan resep keberhasilan Nabi dalam mengembang misi risalah dakwah, beliau prinsipnya, ana awwalun wajibun ma amartum bih. Aku orang pertama yang mengerjakan perintah sebelum perintah disebarluaskan kepada orang lain. Inilah resep keberhasilan Nabi. Ucapannya dipatuhi, anjurannya diikuti orang. Kenapa? Karena Nabi ucapan sama perbuatan sama. Itulah pemimpin sejati. Ucapan sama perbuatan kagak beda. Sekarang kan kita keder. Banyak pemimpin-pemimpin kita ucapan sama perbuatannya beda. Nabi enggak. Kalau Nabi bilang A yang dikerjakan. Kalau Nabi bilang B yang dilaksanakan. Itu sebabnya ucapannya dipatuhi, anjurannya diikuti. Sama antara ucapan sama perbuatan. Contoh, Nabi pernah nganjurin saudara-saudara, rajin-rajinlah bersedekah. Sejarah kita baca di rumah Nabi nyaris kagak pernah ada duit nginep. Nabi pernah nganjurin saudara-saudara, rajin-rajinlah bangun tengah malam. Bu, ibu sering bangun tengah malam. Ngapain?
rajinlah bangun tengah malam, ambil air wudhu, dirikan sholat tahajud, laporkan persoalan kepada Allah. Sejarah kita baca, Nabi sepertiga malam terakhir waktunya sudah bangun sholat tahajud sampai kakinya bengkak karena rajin ruku dan sujud. Saya juga tahu orang palsi gunung sini banyak juga yang kakinya pada bengkak. Asal murah. Ucapan sama perbuatan sama. Itulah sebabnya ajakannya diikuti, anjurannya dipatuhi. Karena Nabi bisa jadi teladan, Nabi bisa jadi panutan. Ucapan sama perbuatan agak beda. Ana awalun wajibun ma amartum bih. Aduh. Yang kedua, di antara sekian banyak konsep keberhasilan baginda Nabi, taklilut takalif, menyedikitkan beban. Inilah syariat agama Islam. Apa yang tadi disampaikan Kiai Fahrudin itu sebenarnya Islam agama yang mudah. Kadang otak kita aja yang bikin urusan jadi ribet, kita keserimpet kaki kita sendiri. Makanya ngajinya sama guru, jangan pakai Google. Nih musola ini aktif dengan pengajian, guru-guru kita berkhidmat di sini, itu yang penting. Ngaji secara langsung biar silsilah sanadnya jelas. Kan sekarang orang demennya ngaji lewat YouTube, Google, sanadnya, silsilah sanadnya nggak jelas. Begini, Allah yarham Kiai Haji Zainuddin MZ berguru kepada Kiai Haji Idham Khalid. Sanadnya jelas. Kiai Idham Khalid berguru kepada gurunya lagi sampai kepada Saifuna Khalil Bangkalan. Saifuna Khalil Bangkalan berguru lagi kepada Syekh Masyayikh di Mekah. Gurunya berguru lagi sampai kepada tabi'in tabi'in. Tabi'in tabi'in berguru kepada tabi'in. Tabi'in berguru kepada sahabat, sahabat berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah sanadnya jelas. Kalau ngaji pakai YouTube, pakai Google, silsilahnya sanad fi Google. Musola kita sudah menyiapkan pengajian tiap minggu ada, tiap bulan ada. Kita bisa langsung bertanya kepada guru-guru kita tentang syariat agama Islam. Itu sebabnya saya kembali konsep baginda Nabi yang kedua, taklil takalif, menyedikitkan beban. Inilah agama Islam. Islam bukan agama yang memberatkan kita pemeluknya. Sesungguhnya agama Islam dengan turunnya syariat memudahkan hidup kita di alam dunia. Taklil takalif itu menyedikitkan beban. Contohnya begini saudara, kalau kemampuan kita ngerjain ibadah berkurang, otomatis penekanan terhadap ibadah itu ikut menurun. Ini taklil takalif. Hebatnya agama Islam, tidak memaksakan kepada pemeluknya. Sholat hukum asalnya wajib berdiri, betul apa enggak? Pak, saya sholat kalau berdirinya kebangetan lama dan perut saya gemeteran Pak. Boleh nggak saya sholat sambil duduk? Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Islam nggak maksain. Kalau emang nggak sanggup berdiri, duduk boleh. Pak, saya sholat kalau duduknya kebangetan lama, pantat ambilin Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh. Kenapa? Kemampuan berkurang, penekanannya ikut menurun. Pak, saya sholat kalau berbaringnya kebangetan lama, pinggang encok Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh. Taklil takalif, menyedikitkan beban. Sholat wajib berdiri, nggak sanggup boleh duduk, nggak sanggup boleh berbaring, nggak sanggup boleh pakai isyarat. Kalau
Kalau pakai isyarat masih nggak sanggup, cepat-cepat bawa ke musola, kita sholatin rame-rame. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah sebabnya dalam waktu yang relatif singkat Islam mampu diterima lapisan masyarakat. Kenapa? Taklilul takallif, syariat Islam tidak memberatkan, justru memudahkan. Dulu di zaman Nabi ada orang laki datang lapor tergopoh-gopoh. Halaktu ya Rasul, celaka saya ya Rasul. Kata Nabi, celaka ngapa mas? Yang datang dari Solo. Ngano ya Rasul, ngano. Siang-siang bulan puasa, saya sama istri nggak kuat, terpaksa saya nyelonong. Rupanya pengantin baru nih orang, tegangan tinggi, syahwat kenceng. Tapi bagusnya orang-orang dulu nih, walaupun mereka melanggar perintah, jujur lapor sama Nabi. Tahu dirinya salah, jujur lapor sama Nabi. Itu hebatnya orang-orang dulu. Orang sekarang tahu dirinya salah, bukannya jujur, malah nyari pembenaran. Ini sekarang lagi musim cari pembenaran nih. Ada maling ditangkap sama polisi, entah ditanya, Mas, sampean kenapa nyolong kambing? Saya kagak nyolong kambing pak, saya mungut tali ujungnya ada kambingnya. Cari pembenaran ini. Siang-siang saya bulan puasa, bapak istri gak kuat ya Rasul, terpaksa saya nyelonong. Kata Nabi, nyelonong bagaimana mas? Ya nyelonong. Ya nyelonong. Ya udah, kalau kamu melanggar perintah bayar denda. Nah ini kaitannya taklil takalif, menyedikitkan beban, kemampuannya berkurang, penekanannya ikut menurun, gak maksain. Kata Nabi, kalau kamu melanggar perintah bayar denda. Apa ya Rasul dendanya? Merdekakan budak. Maaf ya Rasul, saya nggak punya budak. Nggak punya. Yang kedua ada turun lagi. Yang kedua, kamu puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh diselang-seling, mutatabi'ain. Puasa 2 bulan berturut-turut, jangan diselang-seling. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangankan puasa 2 bulan, lah yang sebulan aja nyelonong. Bagaimana 2 bulan 2 kali mindo saya ini? Ya kalau nggak sanggup, yang ketiga dah turun lagi saudara. Apa ya Rasul yang ketiga? Kasih makan 60 fakir miskin, 1 orang 1 mut, takarannya sampai kenyang. Kasih makan 60 fakir miskin sampai mereka kenyang. Sanggup? Nggak sanggup ya Rasul. Jangan ngasih makan 60 fakir miskin. Di rumah bini saya sehari masak 3 hari perek. Nabi masuk ke kamar, nggak lama keluar bawa sekeranjang korma. Kata baginda Nabi, ini korma bawa pulang dah. Ntar sampai kampungmu sedekahkan sama orang yang paling miskin di sana. Ya Rasulullah, ngapa lagi? Di kampung saya orang yang paling miskin ya saya. Apa banget orangnya. Lihat, marah kan Nabi? Enggak, beliau dengan senyum mengatakan, bawa pulang korma itu, kasih makan keluargamu. Ya Allah, melanggar perintah, kemampuan mengerjakannya berkurang, bukan kifarah, bukan denda yang dia kerjakan, malah sedekah korma dari junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad. Nah, terusin kifarah lagi tadi. Baru 3 menit, baru deh, pidato di sini kejuran ini. Jam atuh. Lo ikut patungan goceng aja. Ini fakta nih, kita bicara fakta sekarang. Semua kita pasti ngakunya umat Nabi Muhammad SAW. Benar apa kagak? Jujur, faktanya kita ini baru pinter ngaku umat Nabi. Apa kagak boleh? Boleh. Tiba ngaku
mudah, murah, siapa juga bisa, timbang ngaku. Persoalannya di akhirat nanti kita diaku apa enggak jadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang ini kita baru timbang pinter ngaku. Bu, ibu kenal sama Jokowi? Ngaku. Jokowi kenal sama ibu? Kasihan deh. Kita ini baru tiba ngaku cinta, ngaku umat. Tapi persoalan besarnya di akhirat nanti kita diaku apa enggak oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Satu aja, dengan memperingati maulid di Musola Darussalam, kalau kita ngaku umat baginda Nabi, kita cinta kepada beliau, satu saja. Umat baginda Nabi itu di akhirat nanti punya ciri dan punya tanda. Apa tandanya? Apa ciri umat baginda Nabi? Rukaan sujadah, ruku dan sujud, mendirikan sholat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Amalan pertama yang nanti di akhirat bakalan ditanya, amalan sholat. Nih semua kita yang hadir di sini nih bakalan ditanya sholat kita masing-masing. Kamu siapa? Saya Pak. Saya siapa? Saya pengikutnya Nabi Muhammad. Benar? Benar Pak. Baik. Kalau kamu ngaku jadi pengikut Nabi Muhammad, ciri pengikut Nabi itu rukaan sujadah, mendirikan sholat. Dulu waktu hidup di Palsi Gunung pernah sholat? Pernah Pak. Berapa banyak? Kada banyak Pak, setahun cuma 2 kali. Emang sering dibilangin orang sholat tuh macam-macam. Ada yang sholatnya harian, ada yang sholatnya mingguan, ada juga yang sholatnya tahunan. Yang harian ada 2 nih, ada yang rapot, ada yang bolong-bolong. Yang bolong-bolong kalau zuhur kena, asar terbang, maghrib ketangkep, isya melayang. Yang bolong-bolong masih mending daripada yang seminggu sekali. Jumat doang diincar. Ada di Palsi Gunung ini? Ada. Mana dia orangnya? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin yang saya cintai, rukaan sujadah, mendirikan sholat itu ciri pengikut baginda Nabi besar Muhammad. Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin. Kata baginda Nabi, entar di akhirat umatku itu akan datang dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Karena waktu hidup di Palsi Gunung, wajahnya sering terkena air wudhu untuk mendirikan sholat. Kagak usah ngaku-ngaku, Nabi bakalan ngeliat karena muka kita berseri lantaran hidup di Palsi Gunung terkena air wudhu. Orang berhenti sembahyang. Betul nggak begitu? Nabi walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya makin luar biasa, saudara. Riwayat ini disampaikan oleh Ummul Mukminin, istri baginda Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Suaminya bangun istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya masih sholat. Istrinya bangun sepertiga malam, dilihat suaminya masih sholat juga. Bu, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar mendusir.
Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar mendusin. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar mendusin. Istri orang palsi gunung kalau tidur goblok. Saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tungguin. Selesai sholat saya paranin, saya tanya, Bang, ada apa ya? Oh, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Manggil istri Nabi lembut, penuh dengan keromantisan. Ini ngajarin kita nih, Pak, lempengan ini belaga muda. Nabi itu paling lembut sama istrinya. Kalau manggil istrinya kalimatnya romantis. Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Itulah panggilan mesra baginda Nabi. Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Ini ngajarin kita nih Pak, kalau manggil istri panggilannya kudu lembut. Kelihatannya emang sepele, tapi ternyata mampu membangkitkan keharmonisan dalam rumah tangga. Maaf, kita ini suami kan kadang-kadang kagak. Kebangetan lama berumah tangga belasan tahun manggil bini jujur tapi nyakitin. Udah tahu bininya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Ada apa ya, Bang? Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus, ya kalau sholat jangan gitu-gitu amat, ngapa sih Bang? Dapat setengah protes dari istrinya, itu wajar. Sayyidah Aisyah setengah protes wajar. Kenapa? Dia khawatir suami itu orang berhenti sembahyang. Betul lah begitu. Nabi walaupun dosanya sudah mendapat jaminan ampun, sholatnya makin luar biasa, saudara. Riwayat ini disampaikan oleh Ummul Mukminin, istri baginda Nabi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kata Sayyidah Aisyah, satu malam selesai saya sholat isya, saya siap-siap mau tidur. Saya lihat suami saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya lihat suami saya lagi sholat, saya pun tidur. Tengah malam saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Saya tidur lagi. Sepertiga malam yang akhir saya terbangun, saya lihat suami saya masih sholat juga. Allahumma sholli wa sallim. Dosa sudah mendapat jaminan ampun. Suaminya bangun tengah, istrinya bangun tengah malam, dilihat suaminya masih sholat. Istrinya bangun sepertiga malam, dilihat suaminya masih sholat juga. Bu, istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar mendusin. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar mendusin. Istri Nabi kalau tidur sebentar-sebentar mendusin. Istri orang palsi gunung kalau tidur goblok. Saya lihat suami saya masih sholat juga, saya tungguin. Selesai sholat saya paranin, saya tanya, Bang, ada apa ya? Oh, Nabi itu kalau sama istrinya tipe suami romantis. Manggil istri Nabi lembut, penuh dengan keromantisan. Ini ngajarin kita nih, Pak. Oh, lempengan ini belaga muda. Nabi itu paling lembut sama istrinya. Kalau manggil istrinya kalimatnya romantis. Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Pipi Sayyidah Aisyah putih kemerah-merahan. Itulah panggilan mesra baginda Nabi. Ya Humairah, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb?
Ini ngajarin kita nih Pak, kalau manggil istri panggilannya kudu lembut. Kelihatannya emang sepele, tapi ternyata mampu membangkitkan keharmonisan dalam rumah tangga. Maaf, kita ini suami kan kadang-kadang kagak. Kebangetan lama berumah tangga belasan tahun manggil bini jujur tapi nyakitin. Udah tahu bininya hitam, kalau manggil buluk sini loh. Ada apa ya Bang? Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Terus ya kalau sholat jangan gitu-gitu amat, nggak apa sih Bang? Dapat setengah protes dari istrinya itu wajar. Sayyidah Aisyah setengah protes wajar. Kenapa? Dia khawatir suaminya takut kesehatannya terganggu. Itulah fungsi istri. Dia sayang kepada suaminya, khawatir takut laki ngapa-ngapa. Pak, makanya kalau di mana-mana bini nelpon angkat. Bini mah kagak bakalan curiga, dia cuma khawatir takut kesehatan kita terganggu di mana-mana. Makanya kalau diteleponin bini angkat. Hei, angkat. Letakin aja di meja tinggal. Abang kan dosanya sudah mendapat jaminan ampun dari Allah. Kalau sholat jangan gitu-gitu banget. Ngapa sih Bang? Apa jawab baginda Nabi? Aisyah, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Kamu pikir saya gak senang? Oleh Allah saya mendapat gelar abdan syakura, hamba yang pandai bersyukur. Makin diampuni dosa saya, makin saya bersyukur kepada Allah. Makin diampuni dosa saya, sholat saya kepada Allah makin saya tingkatkan. Nah, saya mau bicara soal fakta lagi nih. Bu, sholat yang dilakukan baginda Nabi itu mencontohkan kita umatnya. Seorang muslim yang berhasil komunikasinya kepada Allah melalui sholat, maka keluar dia dari sholat, kembali ke tengah-tengah masyarakat, dia muslim yang menebarkan nilai-nilai kebaikan. Nabi mencontohkan seperti itu. Sholatnya berhasil kepada Allah, komunikasinya baik, kembali ke tengah masyarakat, hidupnya menebarkan kebaikan. Maaf, ini faktanya. Masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan sholat cuma sekedar gugurin kewajiban doang. Masih banyak di antara kita yang dalam mengerjakan ibadah sholat cuma terjebak ritualnya aja. Sholatnya rajin, maksiatnya tekun. Ada kan yang begitu? Ada. Sholat berjamaahnya mah ikut, tapi sama tetangga pelotot-pelototan. Ada yang begitu? Ada. Faktanya seperti itu, saudara. Kita terjebak hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Sejauh mana sholat membentuk kepribadian, kita malas koreksi. Padahal orang yang sholatnya berhasil, komunikasinya baik kepada Allah, begitu dia selesai sholat, kembali ke tengah masyarakat, dia mampu merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidupnya. Keluar kembali kepada masyarakat, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Apa sebab? Dia meyakini Allah mengetahui ucapan dan perbuatannya. Teladan kita tidak lain baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi mengajarkan kepada kita lewat sholat, kembali kita kepada masyarakat, tebarkan nilai kebaikan. Gak usah pilih kasih, gak perlu pandang bulu. Maaf nih, ini fakta lagi saudara. Kita kalau mau berbuat baik sama orang sering pilih kasih, sering pandang bulu. Ngapain gua baik sama lu kalau lu orang mana-mana? Betul apa enggak? Ngapain gua bantuin saudara bukan apa bukan? Kita berbuat baik sering pilih kasih pandang bulu. Padahal Nabi sudah mencontohkan komunikasi lewat sholat baik kepada Allah, kembali ke tengah masyarakat, menebarkan kebaikan. Enggak perlu pilih kasih dan pandang bulu. Saya tutup dengan sebuah riwayat saudara-saudara.
di pojok kota Madinah ada orang Yahudi tua buta. Tiap hari Nabi datang nyuapin makanan. Nah, kita lihat, Nabi kan aslinya orang Mekah, betul apa enggak? Ini orang Madinah. Sukunya udah beda, kampungnya beda. Nabi pemimpinnya orang beriman. Ini Yahudi kelontokan. Lewat ibadah sholat yang dilakukan baginda Nabi mengajarkan kepada kita, pilih kasih nggak perlu, pandang bulu nggak perlu dalam menebarkan kebaikan. Jangankan kepada orang satu kampung, kepada orang lain agama, Nabi mencontohkan kepada kita harus terus berbuat kebaikan. Nabi datang ke nyuapin orang Yahudi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lagi enak-enaknya disuapin sama baginda Nabi, ini Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri nyap-nyap. Orang palsi gunung ngerti ya? Bang, yang barusan lewat di depan saya, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang bohong. Padahal yang lagi nyuapin dia junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Berhenti Nabi nyuapin? Enggak. Merah kuping Nabi? Enggak. Nabi terus nyuapin dengan penuh kelembutan. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Besok Nabi datang lagi nyuapin. Lagi enak-enaknya disuapin nih, Yahudi dengar di depannya ada orang lewat, berdiri dia nyap-nyap lagi. Bang, yang barusan lewat, hati-hati kalau ketemu Muhammad, jangan dipercaya omongannya, Muhammad tukang sihir. Nabi mah terus nyuapin dengan penuh rasa penghormatan dan memuliakan. Saya tanya orang palsi gunung, kira-kira masih mau nyuapin kalau yang kita suapin caci maki kita? Suapin dan terus, tapi makanannya campurin racun gitu. Nah, saya kembali, orang yang komunikasinya baik kepada Allah melalui ibadah sholat, kembali dia ke tengah-tengah masyarakat, dia menebarkan nilai-nilai kebaikan. Apa sebab? Dia yakin Allah akan mengawasi ucapan dan perbuatannya. Karena itulah sholat menjadi faktor utama ciri pengikut baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, sholat yang kita dirikan sesungguhnya mencegah diri kita agar tidak berlaku keji dan munkar. Betul apa enggak? Rupa-rupanya pantas kalau Imam Ghazali sudah mengingatkan kepada kita, perbuatan perilaku keji itu adalah perilaku binatang buas. Dalam diri kita ada sifat bahimiyah, binatang buas. Bahkan ternyata manusia mampu melakukan yang tidak sanggup dilakukan binatang buas. Sebuas-buasnya harimau, dia nggak bakalan matiin anaknya sendiri. Betul apa enggak? Tapi manusia lebih buas dari binatang buas. Berapa banyak orang tua yang mematikan anaknya? Berapa banyak anak yang membunuh ibu bapaknya? Ternyata yang tidak sanggup dilakukan binatang buas, manusia sanggup mengerjakannya. Makanya pantas ya kalau diriwayatkan di akhirat nanti itu ada orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka macan. Kenapa? Waktu hidup di palsi gunung perilakunya perilaku macan. Apa perilaku macan? Egois, mau menang sendiri, ngerasa bener, nggak mau dengar omongan orang. Itu perilaku macan. Banyak nggak orang kayak begitu? Banyak. Hei, macan. Agak mau dengar omongan orang, agak mau ngalah. Tuh perilaku macan. Banyak nggak orang yang berperilaku kayak begitu? Ada lagi di akhirat orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka monyet. Kenapa? Di palsi gunung perilakunya perilaku binatang monyet. Apa perilaku monyet? Tamak, rakus, serakah. Itu perilaku monyet. Banyak nggak orang yang kayak begitu? Banyak. Hei, monyet. Kapan
kapan main dah ke Ragunan, mampir depan kandang monyet, perhatiin, kasih pisang dimakan, kasih lagi tangannya megang, kasih lagi kakinya nyekel, mulut ngunyah, tangan megang, kaki nyekel. Temennya kita kasih masih disamber juga. Monyet. Selama perilaku monyet masih bergentayangan di Depok, selama perilaku monyet masih bergentayangan di Jawa Barat, selama perilaku monyet masih bergentayangan di Indonesia, pemerataan, kemakmuran buat rakyat hanya cuma tinggal kenangannya saja. Yang kaya bertambah kaya, boleh jadi yang miskin tambah sengsara. Kenapa? Perilaku Na'udzubillah. Ada lagi orang dibangkitkan badannya manusia tapi mukanya muka tikus. Kenapa? Perilaku di Palsi Gunung, perilaku tikus. Apa perilaku tikus? Ngerobotin barang yang disimpan rapi-rapi. Itu kerjaan tikus kan begitu tuh. Benar apa enggak? Udah kita benahin, kita bungkus, kita rapetin, masih aja digerobotin. Tikus. Tikus. Beras rakyat disimpan baik-baik, dibulok, digerobotin. Tikus. Tikus. Uang rakyat disimpan baik-baik di bank, digerobotin. Tikus. Laki naruh duit di lipatan baju. Ayo lu ngaku lu. Sholat yang kita dirikan seharusnya mampu mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar. Itu sebabnya di antara yang utama rukaan sujadah. Kalau kita mau diaku pengikut baginda Nabi di akhirat nanti, dirikan sholat. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.